Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Gunawan, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 2 Keladi, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, sekaligus mahasiswa PPG Jabat 1 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor peserta 320280001733, NIM 240109121585. Pada hari ini Selasa tanggal 13 Mei tahun 2025 akan melaksanakan praktek uji kinerja dengan materi sifat-sifat Rasul kelas 4 semester 2 dengan metode problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baik. Sebelum ke pembelajaran seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum belajar kita baca doa mulai. Sebelum belajar, Bapak akan mengecek kehadiran kalian dulu. Betul ya? Abdul Latif, Andini, Anissa Nurhasana, Anita, Dava Saputra, nggak ada. Kemana? Sakit? Baik. Sebelum ke materi pembelajaran, kalian berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu nasional. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri.
Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu, Pancasila dan bangsa, rakyat direnggut semesta, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. tangannya di depan. Lihat, yang arah pam, guli, dan. Ayo. Ram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam, ram wihara, guli 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 guli, ram sam sam, ram wihara, guli 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 guli, ram sam sam. Baik, untuk materi kali ini kita belajar. Sebelum ke masuk pembelajaran, Bapak akan membacakan dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan melakukan kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan peserta didik mampu. Yang pertama, menyebutkan nama-nama Rasul Allah yang wajib diketahui. Yang kedua, bisa menjelaskan sifat-sifat Rasul dengan baik. Sebelum lanjut, kita ada kesepakatan kelas dulu, ya, kesepakatan kelas. Kalian harus aktif dan kolaboratif, menghargai dan berempati apabila kalian nanti teman-teman kalian sedang diskusi, ya, diskusi. Kalian harus saling menghargai, dan yang ketiga itu harus bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberikan. Oke. Baik. Siapa yang tadi pagi yang mengajarkan sholat subuh? Ada? Siapa yang rajin menjalankan sholat subuh tadi pagi? Ada? Udah sarapan belum? Udah jajan? Udah. Ada yang belum mandi tadi berangkat sekolah? Mandi. Oke, baik. Kita lanjut ke lihat video pembelajaran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Nabi dan Rasul. Nah, jadi catat paling kalian berproses. Jadi apabila kalian jadi tahu ditanya tulis dan perhatikan. Apakah itu aku tidak semua tahu bahwa Nabi itu sangat membantu hidup kamu. Coba kamu bisa tulis jawabannya di bawah komentar. Nanti saya akan jawaban kamu siapa. Kita akan dulu komentar. Pasal pertama bukan itu yaitu Muhammad Adam. Rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh. Jawabannya adalah itu, ya, itu. jadi Nabi Adam dan Nabi itu merupakan seorang nabi, tapi bukan seorang rasul. Tidak ada Nabi, bukan Rasul. Nabi itu adalah seorang rasul, dan kalau dia seorang rasul, sudah pasti dia juga seorang nabi. Apa sih persamaan dan perbedaan antara nabi dan rasul? Lalu kita simak penjelasan berikut ini. Perbedaan. Nabi dan Kan, rasul kan? sama-sama mendapatkan wahyu. Kita lihat wahyu yang diamalkan oleh seorang nabi tidak wajib diajarkan kepada orang lain. Sedangkan wahyu yang didapatkan oleh seorang rasul harus diajarkan kepada orang lain. Kamu tahu ada berapa jumlah nabi dan rasul? Salah satu sumber menjelaskan bahwa jumlah nabi itu ada 124
dimulai dari Nabi Adam, Iblis, Lut, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, alaihissalam, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir seperti Nabi juga sebagai kamu bisa mengamalkan beberapa baca dari menghasil atau nada yang ada di sini masih bisa dan arah yang tidak bisa cek di deskripsi. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kenapa masih katakan menulis Nabi dan Rasul apa sih tugas yang harus mereka? Tugas yang pertama, Nabi dan Rasul merupakan pembawa agama tauhid. Mereka mengajarkan kepada manusia bahwa tugas yang kedua, para Nabi dan Rasul membawa manusia kepada Allah Taala agar mereka semakin semangat dalam jadi kalian perhatikan dari video ini nanti kalian juga bisa menjelaskan itu Nabi dan Rasul tugas Rasul jadi kalian harus memahami ya. Mereka diminta ada mengambil obat dan kembali ke jalan yang benar. Tugas yang kedua, yaitu membina akhlak manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang berdiri di Jabal Wa'id menunjukkan dinamakan dengan akhlak. Karena Nabi Muhammad, dia diutus untuk mendengar akhlak. Nabi dan Rasul merupakan manusia yang mulia. Mereka memiliki sifat-sifat yang wajib dimiliki. Kita adalah berusaha dengan sangat keras. Keras adalah senjata dari Allah. Nah, yang ketiga Sidik dan kabur. Makalah artinya cerdas. Orang Nabi atau Rasul pasti memiliki sifat ini. Mereka berusaha dengan cerdas. Para Nabi dan Rasul menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Amanah artinya terpercaya. Mereka tidak orang yang apabila terjadi pasti diketahui. Dan ketika diberikan tanggung jawab pasti dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kamu gimana? Apakah kamu sudah menjalankan ilmu hari ini? Ayo, kamu sudah salah ini. Kita lagi ya. Sidik artinya tegak atau jujur. Nabi atau Rasul selalu mendapatkan segala sesuatu sesuai dengan fakta yang ada. Tidak pernah melakukan atau mengenalikan. Dan kabur artinya menyampaikan. Nabi dan Rasul untuk menyampaikan dengan bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun anak kerja sudah percaya mereka pasti menyampaikan. Ada sifat-sifat yang tidak dapat dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Sifat itu dinamakan sifat mustahil. Sifat itu adalah kebalikan dari sifat Nabi. Bisa kita sifat dengan kata baki kiki balada dakiana kisi dakir nah balada artinya bodoh. ada Tidak artinya terjadi. Kisi artinya bohong. Dan juga artinya bahwa Nabi atau Rasul tidak mungkin memiliki kata-kata tidak kata-kata. Yang terakhir adalah sifat dari Rasul. sifat jenis Sifat itu adalah seperti kita kebiasaan seperti yang kita alami mereka tetap seperti itu seperti bisa kita juga bisa merasakan dan karena saya setiap hari dan video dan diskusi seperti yang dia tersebut mereka juga bisa aktif dari perbedaan kehidupan mereka kita telah dengan berbagai cara dan sakti melakukan dan mereka dasar melakukan dan mereka para mereka
Setelah mengetahui semua hal arti dan rasul, kita memasuki pembelajaran yang sangat penting, yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul. Seperti yang sudah diketahui, beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan salah satu rukun iman. Oleh sebab itu, iman kita menjadi cacat jika tidak mengikuti kebenaran Nabi dan Rasul. Apa saja dimaksud beriman kepada Nabi dan Rasul? Beriman kepada Nabi dan Rasul secara Islam artinya kita harus mengimani bahwa Allah SWT mengirim utusannya ke muka bumi. Kita juga harus mengimani proses mereka dan kebenaran ajaran yang dibawa. Ada tiga poin yang bisa kita dari tauhid, yaitu kita harus mengakui adanya besar. Yang kita di bawah itulah besar. dan kebenaran ajaran. Kita harus mengimani apa Rasulullah sebarannya. Bagaimana cara kita beriman kepada Rasulullah, kepada Nabi dan Rasul? Bagaimana? Yang pertama kita melihat antara Nabi Muhammad, dia tidak menggunakan. Kita harus meyakini semua nabi yang telah diutus oleh Allah SWT. Perbuatan yang menunjukkan bahwa kita harus melakukan nabi dan Rasul dari dan cara menunjukkan ajaran agama. Setiap nabi dan Rasul memiliki ajaran yang sangat berhubungan. Kita bisa mengadakan ibadahnya dan ajaran-ajaran yang disampaikan. Yang kedua, yaitu mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah kita hanya diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi Nabi sampai hari kiamat. Oleh sebab itu, jika kita menemui orang yang mengaku Nabi, tidak pasti bisa dalam hari pasti. Demikian pembelajaran yang hari ini. Terima kasih sudah menonton. Nah, dari kalian kan sudah lihat video pembelajaran tadi ya. Mungkin kalian sudah tahu apa itu artinya Nabi dan Rasul. Apa itu Nabi? Nabi apa tadi? Tadi kan perhatikan di video tadi apa? Nabi adalah manusia biasa. Apa? Manusia biasa yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul? Rasul adalah yang menerima dari Allah untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umatnya. Itu ya, awas jangan sampai keliru ya. Nah, dari tadi udah ya, kalian sudah harus memahami. Yang selanjutnya, Nabi itu ada berapa? Ingat, Nabi itu ada berapa? 25. Iya, 25. Nabi yang terakhir siapa? Nabi yang pertama. Kalau Nabi itu Rasul apa Nabi? Rasul. Iya, Rasul. Nah, jadi kalian sudah bisa memahami apa itu artinya Nabi dan Rasul. Sekarang kita lanjut ke sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi atau Rasul. Yang pertama apa? Yang bukan jaga apa? Siddiq. Siddiq artinya jujur atau benar. Ya. Yang kedua tabligh. Apa itu tabligh? Menyampaikan. Jadi wahyu yang diterima oleh para rasul itu harus disampaikan. Mana mungkin rasul itu tidak akan menyampaikan kepada umatnya. Yang ketiga amanah. Apa itu amanah? Terpercaya. Dalam arti terpercaya itu ini Nabi Rasul menyampaikan wahyu ke umat itu secara harus, mana mungkin tidak disampaikan ya, tidak bohong, menyampaikan perintah dari Allah itu salat yang 5 waktu ya, itu yang pertamanya, melakukan puasa dan lain sebagainya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kalian dikasih amanat, misalkan ucapan, tolong disampaikan kepada kita itu harus bisa menyampaikan dengan baik,
Jangan sampai tidak disampaikan. Kalau tidak disampaikan itu kita disebutnya apa? Tidak amanah. Yang selanjutnya adalah yang keempat, sifat yang bagi diketahui fatonah. Apa itu fatonah artinya? Ya, cerdas. Cerdas dalam arti Rasul itu cerdas, tidak bodoh. Dia itu bisa bahasa yang ada di dunia ini ya, memahami karena dimiliki kecerdasan. Rasul itu memiliki kecerdasan yang lebih tinggi. Baik, untuk materi selanjutnya adalah diskusi kelompok ya, diskusi kelompok mengenai pembelajaran materi yang sedang kita pelajari. Baik, kelompok 1, kelompok 2, amplop. Kelompok 1 mana? Nih, 1, 2, 3, 4. Susun nama-nama sifat-sifat wajib yang kalian cari pelajari. Oke, silakan. Ini ikut, ini gabung, ini juga gabung. Ini gabung sini. Ini berdua sini, berdua sana. Langsung disusun. Bukan seperti itu. Ini. Lalu apa lagi? Nah. Jadi sini apa artinya? Ini nanti nilai. Ini. Disusun. Di bawahnya kebalikannya tadi, kebalikannya apa? Isim, di bawah. Disusun terlebih dahulu. Iya, apa lagi? Ini adalah tulis sifat-sifat wajib Rasul. Baik. Apa yang akan rasakan? Yang sudah selesai. Kelompok 4, 3. Silakan maju ke depan, presentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Oke. Silakan bisa. Ya udah saja. Salam keras, yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat-sifat wajib bagi Rasul. Sidik artinya Jujur. Baca aja ya, kamu. Sidik artinya jujur, tabligh, mengamalkan, amanah, terpercaya, fatanah, cerdas. Lalu yang kedua, sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul: kijib, dusta, hikman, menyembunyikan, khianat, tidak dapat dipercaya, baladah, bodoh. Baladah, bodoh. Bagaimana? Semoga sama tidak dengan jawaban kalian? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok ini, Dania, maju, baca. Salam dulu. Ini aja yang silakan.
Kijib artinya dusta, kitman artinya menyembunyikan, kehianat artinya tidak dapat dipercaya, baladah artinya bodoh. Ya, betul. Ya. Nah. Sudah bisa memahami pembelajaran kita yang kita bahas pada kali ini. Kalian sudah tahu ya apa itu artinya sidik, apa itu artinya amanah, tabrik, dan faktor. Nah, sebaliknya sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul juga kalian sudah bisa menjelaskan. Baik, sebelum ke materi selanjutnya kita speaking dulu. Berdiri, silakan berdiri. Tangannya dikedepankan. Kan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tepuk pramuka. Belum bahir ya, kalian sudah bisa mempraktekkan dan mempresentasikan apa yang dibahas pada materi kali ini. Bapak akan berikan pekerjaan untuk per orang. Sudah selesai? Sudah bukan? Ya, sudah. Ya, nggak apa-apa. Ya. Nah. Ya, satu. Nggak apa-apa. Ya, makasih. Pengertian dari tadi apa itu nabi? Nabi itu apa? Nabi itu apa? Ayo. Nah, nabi adalah manusia ya, yang menerima wahyu dari dia. Siapa rasul? Rasul dan untuk